warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai alat peraga instruksi praktikum. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Kristiani sebagai moderator, Yulinda sebagai presentator pertama, Putri Krisnawati sebagai presentator ketiga, dan Angga Simamora sebagai presentator terakhir. Langsung saja kita mulai presentasinya. Dipersilakan kepada Yulinda. Oke, baiklah. Di sini saya akan presentasikan yang pertama, pengertian praktikum. Praktikum merupakan salah satu perwujudan kerja ilmiah dalam pembelajaran. Menurut Salirawati 2011 menjelaskan, kegiatan praktikum merupakan percobaan yang ditampilkan oleh guru dalam bentuk demonstrasi secara kooperatif oleh sekelompok siswa maupun percobaan dan observasi oleh siswa. Kegiatan tersebut dapat berlangsung di laboratorium atau di tempat lain. Selanjutnya, macam-macam kegiatan praktikum. Menurut Wiyanto 2008 menjelaskan, kegiatan praktikum ditinjau dari metode penyelenggaraannya. Dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, demonstrasi, yaitu proses menunjukkan sesuatu baik berupa proses maupun kegiatan kepada orang lain atau kelompok lain. Yang kedua, percobaan atau eksperimen, yaitu proses memecahkan masalah melalui kegiatan manipulasi variabel dan pengamatan atau pengukuran. Pada metode eksperimen, proses kegiatan dilakukan oleh semua siswa, bergantung pada jenis percobaannya dan alat-alat laboratorium yang tersedia di sekolah. Selanjutnya, pengertian instruksi praktikum. Instruksi praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Instruksi praktikum disusun dan ditulis oleh sekelompok staf pengajar yang menangani praktikum dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Instruksi praktikum disusun untuk menuntun siswa dalam melakukan praktikum dan membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Baik, selanjutnya komponen-komponen yang harus ada dalam instruksi praktikum. Menurut Arifin tahun 1995 menyebutkan komponen-komponen yang harus ada dalam instruksi praktikum sebagai berikut. Yang pertama, judul praktikum, tujuan praktikum, dasar teori, alat dan bahan, cara kerja dan petunjuk praktikum, tempat pengamatan, dan yang terakhir pertanyaan. Nah, berikut kami ada membuat contoh ini buku praktikum mengenai judulnya mengenai pengukuran dimensi. Nah, bagian yang pertama seperti yang sudah saya katakan tadi, yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya itu melakukan pengukuran dimensi beberapa benda menggunakan alat ukur mekanik. Bagian yang kedua, alat dan bahan, di mana alat dan bahannya terdapat listar, jangka sorong, mikrometer skrup, timbangan atau neraca Ohlhaus, dan 5 yang terakhir benda yang akan diukur. Pada bagian ketiga yaitu landasan teori, yaitu pengamatan berisi tentang materi yang akan dijelaskan mengenai pengukuran dimensi, yaitu pengamatan suatu gejala fisik umumnya belum lengkap jika belum memberikan informasi kuantitatif. Proses tersebut memerlukan pengukuran suatu sifat fisik. Lord Kelvin mengungkapkan, pengetahuan kita baru memuaskan hanya jika kita dapat menyatakannya dalam bilangan. Mengukur adalah hasil membandingkan suatu besaran baku yang diterima sebagai satuan. Dalam pengukuran, hendaklah diusahakan agar gangguan sekecil mungkin pada sistem yang diukur sehingga diperoleh hasil yang lebih teliti. Suatu pengukuran selalu terdapat ketidakpastian yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain adanya nilai skala terkecil, ketidakpastian acak atau keterbatasan pengamat. Setiap skala alat ukur mempunyai batasan skala terkecil yang dapat dibaca. Misalnya, mistar nilai skala terkecil 1 mm
jangka sorong 0,1 sampai 0,2 mm, dan mikrometer sekrup skala terkecilnya 0,01 mm sampai 0,001 mm. Ketiga jenis alat tersebut merupakan alat pengukur panjang atau dimensi jar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Krisnawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jangka sorong. Jangka sorong itu adalah salah satu alat ukur yang kita gunakan. Alat ukur ini adalah salah satu alat ukur yang menentukan dimensi, dalam, luas, dan kedalaman suatu benda. Skala Vernier-Nonius jangka sorong meningkatkan akurasi pengukuran. Jangka sorong mempunyai dua skala pengukuran, yaitu skala utama dan skala Nonius atau skala geser, sebagaimana tergambar di samping, dan kawan-kawan juga bisa melihatnya ini di alatnya. Nah, yang kedua ada mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini pada umumnya dirancang dengan ketelitian lebih tinggi dari jangka sorong. Alat ukur ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius atau skala putar. Bagian mikrometer sekrup ini seperti pada gambar di sebelahnya, atau kawan-kawan bisa melihatnya. Ini alat mikrometer sekrup. Pengukuran dengan alat ukuran mikrometer sekrup ini yaitu benda yang diukur diletakkan di antara batang pengukuran, kemudian memutar sekrup pemutaran sehingga benda terjepit dengan kedua batang. Oke, selanjutnya mistar atau penggaris. Mungkin kawan-kawan nggak heran dengan kata-kata penggaris ya. Nah, penggaris itu adalah alat ukuran untuk membantu menggambarkan garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai lurus sampai berbentuk segitiga. Biasanya segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga siku-siku 30 derajat sampai 60 derajat. Alat ukur panjang yang dipakai untuk mengukur panjang suatu benda antara lain mistar, rollmeter, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Mistar atau penggaris berskala terkecil yaitu 1 mm, mempunyai ketelitian 0,05 mm. Selanjutnya akan dijelaskan oleh si Angga. Pedangga dipersilakan. Apa ini katanya? Berikutnya neraca Ohaus. Neraca Ohaus adalah salah satu alat yang digunakan untuk mengukur massa benda yang memiliki ketelitian 0,01 gram. Prinsip kerja dari neraca ini sebenarnya hanya sekedar membandingkan massa benda yang diukur dengan anak timbangan. Kemampuan pengukuran dari neraca ini dapat dibuat dengan cara menggeser posisi anak timbangan sepanjang lengan neraca. Anak timbangannya berada pada neraca ini sendiri. Anak timbangan ini dapat digeser menjauh atau mendekati poros neraca sesuai kebutuhan pengguna. Massa benda yang diukur dapat diketahui penjumlahan masing-masing posisi anak timbangan setelah neraca dalam keadaan seimbang. Berikut gambar dari neraca Ohaus. Yang bisa dilihat langsung oleh teman-teman semua. Baik, Pak. Selanjutnya bagian selanjutnya itu prosedur percobaan, di mana terdapat pengukuran dimensi kawat. Yang pertama yaitu ukurlah panjang kawat sebanyak 4 kali menggunakan mistar dan dilakukan oleh praktikan yang berbeda. Berikutnya lakukan langkah 1 menggunakan alat ukur jangka sorong. Catat hasilnya pada tabel 1. Ukurlah diameter kawat sebanyak 4 kali dengan jangka sorong. Yang kelima yaitu lakukan langkah 4 tetapi menggunakan mikrometer sekrup. Terakhir
Ukur masa kawat 4 kali secara bergantian menggunakan neraca Gauss. Yang bagian yang kelima yaitu tugas pendahuluan. Untuk bagian ini terdapat lembar kerja atau tugas akhir untuk mahasiswa. Jelas karena satu. Enggak usah. Udah. Baik. Demikian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami sediakan jawaban. Karena kami di sini presentasi bukan mengisi hati yang sunyi. Baiklah, jika teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, kami akhiri presentasi hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.